PD malam hari ini dengan memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling memaafkan. Kita bertemu saling menyembuhkan. Puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling memaafkan. Kita bertemu saling menyembuhkan. Puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Puji Dia, puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Sekali lagi, puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Oma, opa, bapak, ibu, saudara sekalian, mari kita buka PD pada hari ini dengan tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk rahmat kesehatan yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Terima kasih untuk segala limpahan kasih-Mu yang senantiasa mengalir kepada kami. Engkau sungguh baik ya Tuhan. Engkau memang sungguh pantas untuk dipuji. Engkau sungguh pantas disembah dan dimuliakan. Bapa, sungguh layak jika kami akan senantiasa mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya
sembuh telah kau sediakan, kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, ku beri syukur, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, ku beri syukur, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, ya terima kasih, terima kasih Yesus. Aku bersyukur Kau sungguh baik. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Terima syukur ya Allahku, terima syukur ya Yesus, terima kasih ya Allah, terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, tak habis-habisnya kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa mengasihi kami, Engkau senantiasa menyertai dalam perjalanan hidup kami, dan Engkau juga senantiasa membuka tangan untuk menerima kami kembali ketika kami berlari daripadamu. Kami bersyukur untuk itu Bapa. Dan seperti bangsa Israel yang juga sering melawan Engkau, sering tidak setia, dan bahkan sering mengeluh dan juga menuntut untuk hal-hal yang sebenarnya telah Engkau sediakan baik adanya, tetapi menuntut yang lebih. Demikian juga dengan kami Bapa, kami seringkali berlaku seperti bangsa Israel, melawan Engkau, menjauhi Engkau, dan bahkan kami menuntut Engkau. Bapa, kami percaya ketika bangsa Israel diselamatkan karena darah-Mu, kami pun saat ini selamat karena darah-Mu. Kasih-Mu luar biasa kepada kami Bapa. Engkau sungguh memberikan kasih yang tak habis-habisnya kepada kami. Kasih setia-Mu luar biasa, dan kami ingin membalas itu
dengan memuji dan juga memuliakan nama-Mu. Sungguh besar setiamu Bapa. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya,
Sungguh hanya sembah dan puji kami yang sanggup dan mampu kami haturkan kepadamu Tuhan. Lepas dari segala hal yang telah kami lakukan yang sungguh menyakiti hatimu, tapi kami percaya bahwa penyembahan dan pujian kami akan berkenan di hadapan-Mu. Bapa terkasih, kami percaya karena Engkau Allah yang penuh kasih setia. Engkau Allah yang senantiasa memberikan kami kesempatan untuk menjadi lebih baik lagi, untuk menjadi lebih berkenan di hadapan-Mu. Terimalah pujian dan sembahan kami tadi Tuhan, dan kini kami ingin membuka hati kami Tuhan untuk mendengarkan apa yang ingin Kau berikan kepada kami melalui pewartaan dari Bapak Eka Pradana. Bapa, kami akan membuka hati kami akan mendengarkan sabda-Mu. Biarlah sabda-Mu merajai hidup kami di dalam keseharian kami. Amin. Marilah Bapak Ibu, Oma Opa dan saudara sekalian, kita dengarkan pewartaan dari Bapak Eka Pradana. Terima kasih. Shalom, bertemu kembali dalam program PPK with Love. Saya Eka Pradana dari PD PKK Santo Yohanes Penginjil Blok B Jakarta Selatan akan membawakan tema renungan berproses dalam kehidupan bersama Tuhan. Renungan akan diambil dari kitab Keluaran bab 13 ayat 17 sampai dengan 18, lalu dilanjutkan dengan ayat 21. Semoga pewartaan kabar sukacita ini menjadi berkat buat kita semua. Ada sebuah pepatah, menjadi tua itu biasa, namun menjadi dewasa itu adalah pilihan. Kita sebagai manusia pasti mengalami penuaan karena proses berjalannya waktu. Namun untuk menjadi dewasa, kita harus menjalani proses di dalam kehidupan. Mengalami proses dalam kehidupan ini maksudnya adalah yang pertama, kita pasti mengalami satu peristiwa, bisa itu baik ataupun buruk. Dan kita bergumul bersama dengan Tuhan untuk menjalani peristiwa itu. Dan kemudian kita dapat menyelesaikan peristiwa itu sampai selesai atau berbuah. Dan ketika itu kita dapat memaknai peristiwa itu sebagai karya Tuhan. Permasalahannya adalah tidak semua dari kita sebagai manusia itu mau menjalani proses dalam kehidupan. Ada yang lari dan ada yang tidak mau menyelesaikan proses kehidupan yang seharusnya diselesaikan. Menjalani proses dalam kehidupan ini memang tidak mudah karena memerlukan usaha, tenaga, waktu, pikiran, dan perasaan. Supaya kita dapat menjalani atau melewati proses kehidupan ini, mari kita belajar saat ini bagaimana Allah mendidik bangsa Israel. Segera saja kita buka dari kitab Keluaran bab 13 ayat 17 sampai dengan 18. Judulnya adalah Allah menuntun umatnya. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Ayat 18, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah bangsa orang Israel dari tanah Mesir. Dua ayat ini memiliki latar waktu, yaitu setelah terjadinya tulah ke-10 di Mesir dan setelah terjadinya Paskah Yahudi pertama kalinya, di mana tulah ke-10 berupa terjadi kematian semua anak sulung baik manusia maupun hewan di Mesir. Namun anak sulung dari bangsa Israel diluputkan dari mara bahaya ini karena Tuhan melewatkan rumah orang Israel karena ada tanda darah anak domba pada kedua tiang pintu. Setelah itu Fir'aun menyerah untuk menahan bangsa Israel lebih lama lagi di Mesir dan membiarkan mereka keluar dari Mesir.
Bangsa Israel saat itu punya dua pilihan. Yang pertama adalah mereka tetap stay dan tinggal di Mesir, atau yang kedua adalah keluar dari Mesir menuju ke tanah terjanji, yaitu tanah Kanaan. Dan bangsa Israel memutuskan untuk keluar dari Mesir dipimpin oleh Musa. Dalam perjalanannya Allah memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dengan tidak melalui jalan yang biasa. Allah tidak menuntun bangsa Israel melewati negeri orang Filistin untuk menuju tanah terjanji. Padahal kenyataannya ketika mereka harus melewati negeri orang Filistin tersebut, itu adalah jalan yang konvensional yang biasa dilalui dan lebih pendek daripada jalan yang dipilihkan oleh Allah. Pada zaman itu, bangsa Filistin adalah bangsa yang suka bertempur. Allah tahu bahwa bangsa Israel yang baru saja keluar dari Mesir masih bermental budak dan belum memiliki kemampuan tempur. Bermental budak artinya apa? Mereka masih belum punya inisiatif, belum punya cita-cita yang jauh ke depan, dan hanya melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh mandornya. Secara kemampuan mereka hanya memiliki kemampuan pekerjaan kuli, angkat-angkat, memecahkan batu, dan sebagainya, bukan kemampuan tempur prajurit. Jadi bisa kita bayangkan di sini, apabila mereka bertemu dengan bangsa Filistin dalam perjalanannya menuju tanah Kanaan, maka ada 3 kemungkinan. Pertama, mati konyol karena tidak bisa berperang. Kedua, tunduk dan ditangkap oleh orang Filistin. Yang ketiga adalah melarikan diri kembali ke Mesir dan menjadi sebagai budak. Dan di sini Allah mengarahkan bangsa Israel untuk berputar melalui jalan yang lebih panjang melalui daerah yang bernama Sukot. Kemudian melewati padang gurun untuk menuju ke daerah yang namanya Pihahirot. Dan di Pihahirot ini nanti Musa akan membelah Laut Teberau. Dalam perikop tadi dapat kita lihat bahwa Allah menginginkan manusia mengalami proses kehidupan dalam penyertaannya daripada jalan instan yang menurut manusia itu baik. Jalan instan terlihat cepat, memang terlihat mudah. Namun, dalam kasus ini malah dapat mengantarkan bangsa Israel pada kematian karena mereka belum siap berperang melawan bangsa Filistin. Dalam kehidupan nyata, Allah juga menginginkan agar kita berproses bersama dengan Tuhan, berjalan dalam rencana Tuhan di dalam waktu Tuhan, atau dalam bahasa Yunaninya itu disebut dengan kairos. Tuhan tahu jalan yang terbaik, Tuhan tahu waktu yang terbaik. Tuhan tahu apabila seseorang belum siap, maka ia tidak akan diizinkan untuk melewati atau masuk ke jalan tersebut. Dari perikop ini ada beberapa hal positif yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah bahwa jalan hidup manusia yang satu dengan yang lainnya tidaklah sama, karena Allah mempunyai rencana untuk setiap pribadi manusia. Dalam Amsal bab 19 ayat 21 itu dikatakan bahwa banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Di dalam Yesaya ayat bab 55 ayat 8 juga dikatakan, sebab rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita, dan jalan kita bukanlah jalan Tuhan. Demikianlah tingginya jalan-jalan dan rancangan Tuhan. Jadi jangan pernah membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Kurangi perkataan yang suka membanding-bandingkan diri sendiri dengan diri orang lain. Misalkan, andai kata saya kaya, saya pasti bisa begini, saya pasti bisa beli mobil. Andai kata saya cantik, saya pasti bisa memenangkan kompetisi nyanyi. Andai kata saya tampan, maka saya akan bisa begini. Andai kata saya tinggi, andai kata saya langsing. Setiap dari kita adalah otentik, Bapak Ibu Saudara. Jadi Allah menciptakan kita, jalan hidup kita berbeda satu dengan yang lainnya. Yang perlu kita lakukan adalah tetap kita menjalani hidup kita dan bersyukur akan kehidupan yang kita jalani saat ini. Poin kedua yang bisa kita pelajari dari perikop ini adalah jangan terburu-buru memutuskan bahwa jalan pendek atau jalan instan adalah yang terbaik. Dalam Mazmur
bab 16 ayat 11 dikatakan bahwa Allah memberitahukan kepada kita jalan kehidupan. Di hadapannya ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanannya ada nikmat senantiasa. Orang yang berfokus pada hasil cenderung akan mencari jalan yang instan. Namun ketika kita tidak berfokus pada hasil, maka kita akan dapat menikmati proses kehidupan. Orang yang terfokus pada hasil akan gampang tertekan, akan gampang frustasi, karena ingin mencapai hasil tersebut. Alhasil, mereka pun memilih jalan instan untuk dapat mencapainya. Dan seringkali kita berpikir agar segala sesuatunya dapat terselesaikan dengan cepat. Namun, jalan yang cepat, jalan yang dekat belum tentu jalan yang terbaik. Bisa saja jalan yang paling dekat atau jalan yang instan itu adalah jalan yang paling berbahaya. Jadi pertimbangkan segala kemungkinan baik buruknya terlebih dahulu sebelum mengambil jalan instan ini. Sebagai ilustrasi, saat ini sedang ngetop-ngetopnya suplemen penurun berat badan secara instan. Memang di situ diklaim bahwa berat badan bisa turun 2-5 kg dalam 1 minggu. Permasalahannya adalah yang diluruhkan oleh suplemen penurun berat badan ini bukanlah lemak, Bapak Ibu Saudara, tetapi air. Bisa kita bayangkan dalam 1 minggu 2-5 kg air di dalam tubuh kita keluar. Artinya apa? Terjadi penurunan jumlah air dalam tubuh kita secara ekstrim. Dan ini sangat berbahaya. Dehidrasi itu dapat menurunkan konsentrasi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang lebih parah adalah terjadi pengentalan darah, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bahwa darah itu komponen 70%-nya adalah air. Ketika air di dalam darah itu diambil, maka darah otomatis menjadi kental. Dan efeknya apa? Bisa terjadi penyumbatan di saluran pembuluh darah. Dan efek lainnya adalah ginjal. Ginjal juga pastinya akan bekerja lebih berat, Bapak Ibu. Poin ketiga yang bisa kita pelajari dari perikop ini adalah bahwa Allah mempunyai kuasa penuh untuk memperbaiki proses kehidupan kita, sekalipun kita sudah berpikir salah jalan. Dalam Yeremia bab 10 ayat 23 itu dikatakan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Kalau kita lihat peta perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, maka kita dapat melihat bahwa orang Israel bisa saja langsung turun dari daerah Sukot menuju daerah Mara tanpa melalui daerah Pihahirot dan tanpa membelah Laut Teberau. Tapi Allah di situ membawa orang Israel membelokkan perjalanan mereka menuju ke Pihahirot. Dan ketika di Pihahirot, mereka terhalang oleh Laut Teberau untuk menuju ke tanah Kanaan. Secara pikiran manusia, bangsa Israel sudah salah jalan. Tapi di situ justru Allah menunjukkan kuasanya. Allah meminta Musa untuk membelah Laut Teberau agar tercipta jalan untuk menuju ke tanah terjanji. Di situ Allah menunjukkan bahwa dalam kamusnya tidak ada yang namanya salah jalan, tidak ada yang namanya salah langkah. Sekalipun kita sebagai manusia merasa kalau kita sudah salah jalan, tapi kalau kita hidup dalam penyertaan Tuhan, maka proses kehidupan ini tidak akan pernah salah. Bahkan di situ Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya untuk memperbaiki jalan hidup manusia yang dianggap salah tersebut. Jadi bisa kita katakan sungguh dalam dan hikmat pengetahuan Allah, dan tidak terselidiki keputusannya, dan tidak terselami jalan-jalannya. Sebagai sharing iman, jujur ketika saya mempersiapkan pewartaan ini, saya berdoa dan bertanya kepada Tuhan tentang tema yang harus saya bawakan. Dan akhirnya saya mendapatkan tema tentang menjalani proses kehidupan. Saya jujur merasa tidak siap, karena saya masih hijau ini, saya belum mengalami banyak proses kehidupan. Lalu saya berusaha untuk mencari tema lain untuk saya kerjakan.
Ternyata ketika saya mengerjakan tema tersebut, saya tidak mengalami damai sejahtera, Bapak Ibu Saudara. Dan di situ akhirnya saya pun menyiapkan tema tentang proses kehidupan bersama dengan Tuhan. Dan ketika saya mempersiapkan tema ini, saya berdoa dan bergumul bersama Tuhan. Dalam pergumulan ini, Tuhan mengingatkan saya pada masa-masa dan waktu peristiwa kehidupan yang tidak mengenakan. Di situ saya pernah lari dan saya tidak menyelesaikannya. Dan akhirnya saya bergumul pada peristiwa itu, saya berdoa, meminta kekuatan dan kedamaian untuk bisa menyelesaikan peristiwa itu. Singkat cerita, dari saya dapat berdamai dengan diri saya sendiri, dan saya mendapatkan hikmat dari Allah dalam pergumulan ini. Dari situ kepercayaan diri saya mulai meningkat dan bangkit kembali, dan akhirnya saya bisa membawakan tema renungan pada saat ini. Jadi apa yang perlu kita lakukan saat mengalami atau menghadapi proses kehidupan? Dalam Keluaran bab 13 ayat 21 dituliskan bahwa Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, Tuhan berjalan di depan bangsa Israel dalam bentuk tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Ini berarti bahwa penyertaan Allah tidak pernah berhenti. Kita sebagai manusia perlu gigih dan tetap teguh dalam menyelesaikan proses kehidupan bersama dengan Allah. Dan dalam perjalanannya kita perlu bersandar pada Tuhan, karena di dalam Dia kita dapat menanggung semua beban hidup kita. Jadi mari kita kuatkan, mari kita teguhkan hati kita. Jangan kita menjadi takut dan gemetar, karena Tuhan Allah menyertai kita, dan Dia tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Jadi mari kita terus percaya pada penyertaan Tuhan yang selalu ada untuk kita hingga saat ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita siapkan hati kita. Kita bawa hati kita untuk dapat meminta penyertaan Tuhan, sehingga kita dapat melewati proses-proses dalam kehidupan kita. Mari kita bawa pergumulan kita melalui lagu ini, Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Mari kita ulangi sekali lagi, kita katakan lingkupiku. Dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai
akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih ya Bapa untuk firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Kiranya firman ini boleh membuat kami lebih kuat lagi untuk menjalani proses kehidupan kami. Kami mau percaya pada penyertaan tangan kasih-Mu ya Bapa di saat kami harus diproses di dalam kehidupan kami. Kami percaya kami akan menjadi manusia yang lebih baik, pribadi yang lebih baik, berkarakter lebih baik, karena kami mempercayakan hidup kami di dalam proses, di dalam Engkau ya Bapa. Berikan kami kekuatan untuk terus berjalan dalam terang kasih-Mu ya Bapa. Ini kami Bapa, kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami untuk Kau bentuk, untuk Kau proses menjadi lebih baik lagi. Kiranya hidup kami selalu memuliakan nama-Mu. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian pewartaan dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.